Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang use case diagram. Baik, langsung saja ke materi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian use case diagram. Use case diagram adalah jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan fungsi, ruang lingkup, dan interaksi pengguna dengan sistem tersebut. Use case diagram adalah gambar yang menjelaskan bagaimana pengguna akan memakai suatu sistem atau program komputer dengan menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menjelaskan alurnya. Use case diagram bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user atau pengguna sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yang mana ada simbol use case diagram. Di sini ada aktor atau yang mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Dan yang kedua ada use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Dan yang ketiga, associating, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat, generalisasi, menunjukkan spesiasi aktor untuk berpartisipasi dengan use case. Yang kelima, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Dan yang terakhir, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Inilah simbol-simbol use case diagram. Dan selanjutnya, manfaat use case diagram, yang mana di sini ada 5. 1. Sebagai kebutuhan verifikasi, dan kedua, menjadi gambaran antara muka sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun harus memiliki interface. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan orang yang dapat berinteraksi dengan sistem dan apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Dan yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem. Dan yang terakhir, yang kelima, memudahkan proses komunikasi antara domain, expand, dan pengguna. Baiklah, di sini materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang fungsi use case diagram. Yang pertama ada merincikan kebutuhan pengguna. Use case diagram dapat menjelaskan kebutuhan pengguna terhadap website dari sudut pandang calon pengguna itu sendiri. Dengan begitu, web developer dapat mengembangkan website yang relevan dan bernilai bagi mereka yang akan menggunakan website. Yang kedua ada memodelkan interaksi pengguna. Use case diagram berfungsi untuk memvisualkan alur interaksi pengguna yang intuitif dan logis. Hal tersebut dapat meningkatkan user experience atau UX pengguna. Meningkatkan user experience adalah salah satu faktor penentu keberhasilan website. Selanjutnya ada memperhatikan fungsionalitas website. Fungsi use case diagram berikutnya yaitu untuk menampilkan setiap fungsi website secara lebih mendetail, sehingga developer dapat lebih mudah memprogram website. Kemudian ada memfasilitasi komunikasi dengan stakeholder. Use case diagram adalah alat komunikasi yang efektif antar tim developer dan stakeholder lainnya. Dengan diagram use case, semua pihak yang terlibat dapat memahami bagaimana website berfungsi dan saling berkoordinasi dalam membangun website. Yang terakhir ada memvalidasi pengujian website. Fungsi use case diagram yang terakhir yaitu memastikan bahwa semua fitur website telah diuji dan berjalan dengan baik. Masing-masing use case dalam diagram ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menguji website secara sistematis.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yaitu cara membuat use case diagram. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat use case diagram. Pertama, tentukan tujuan use case diagram. 2. Identifikasi aktor yang terlibat. 3. Jelaskan peran setiap aktor. 4. Rancang aktivitas pada use case. 5. Hubungan aktor dengan use case. 6. Finalisasi hasil diagram use case. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami yang di mana saya akan membacakan contoh use case diagram pada perpustakaan. Yang pertama itu adalah siswa. Siswa melakukan pendaftaran kepada petugas perpustakaan. Setelah dia sudah mendaftar, dia dapat membaca buku dalam perpustakaan tersebut. Setelah dia selesai mendaftar, dia dapat menjadi anggota perpustakaan. Setelah itu, dia boleh meminjamkan buku kepada perpustakaan. Nah, jika dia tidak mengembalikan buku tersebut, dia akan mendapatkan denda. Dan denda tersebut akan diberikan kepada petugas. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.